سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا حبيب الإله أنار الحياة وقلبي يراه كمثل القمر بمدح الرسول يزيد الأمل ويأتي القبول بخير العمل صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Bapak Pimpinan Banten beserta stafnya, para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanassalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatani mahkunun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal farah. Sadaqallahu alazim wa sadaqa Rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya kita nikmati. Dua-duanya insya Allah juga kita manfaatkan, sehingga mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori hadis ini mahbunun, tertipu. Karena kita dianugerahi sehat, kita manfaatkan, kita dianugerahi kesempatan, kita manfaatkan. Pagi hari ini kita akan ngaji ya. Jadi mudah-mudahan namanya ngaji itu minimal nanti tambah pengetahuan. Dengan ngaji itu pengetahuan kita bertambah, harapannya dengan ilmu yang kita miliki kita bisa mengaplikasikan. Walaupun tidak seberapa banyak, tapi paling tidak nanti bisa kita aplikasikan. Lalu nggak punya ilmu yang apa mau diaplikasikan? Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang dan kesempatan yang mulia ini kita bisa bareng-bareng mengkaji benar enggak dalam Al-Quran, benar enggak dalam Al-Hadis ada petunjuk-petunjuk yang sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat ayat Al-Quran itu minimal ada 318 ayat yang berbicara tentang kesehatan. Jadi ini bukan angka sedikit, tapi angka sangat banyak, ratusan. Kalau kita tidak memperhatikan itu, seakan-akan Islam itu tidak gati terhadap kesehatan. Tidak, sangat-sangat gati. Seluruh aspek kehidupan itu diatur. Dan kalau itu kita amalkan semua, lah dokter gak payu Pak ya. Praktek-praktek banyak yang tutup ya. Dan itu juga sebenarnya merugikan profesi dokter. Sebenarnya enggak. Sebagai contoh bahwa Islam ini sudah pernah diaplikasikan mengenai kesehatan. Pada zaman Nabi itu Rasulullah pernah dihadiahi seorang dokter dari Raja Muqawqis.
Dalam sejarah itu si dokter ini hampir 2 tahun di Madinah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, tapi tidak pernah dapat pasien. Padahal dia adalah dokter kepresidenan, dokter raja. Yang mau tidak mau ya dia merasa tidak berguna di Madinah, yang nyuwun pamit kepada Rasulullah. Tapi sebelum nyuwun pamit, beliaunya itu penasaran, mosok sakjane iki warga Madinah itu bener enggak? Benar-benar sehat atau mereka takut datang ke dokter? Sehingga dia minta izin untuk mengintrospeksi, untuk melihat door to door, dari pintu ke pintu. Dan memang benar saat itu warga Madinah tidak ada yang sakit, sehingga dia penasaran datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, karena dia seorang yang non muslim, apa rahasia wargamu, apa rahasia umatmu sehingga umatmu tidak ada yang sakit selama saya bertugas di Madinah? Beliau bersabda, nahnu qaumun la naqul hatta najur wa idza nakalna la nasbah. Salah satu prinsip kesehatan yang diajarkan Rasulullah yaitu kami adalah suatu komunitas. Kami adalah suatu kaum yang tidak makan kecuali dalam kondisi lapar. Dan kami saat makan pun gak sampai keluarkan, berhenti sebelum kenyang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pagi hari ini saya akan mencoba menguraikan sebenarnya prinsip-prinsip apa yang ada di Tibbun Nabawi. Minimal ada 6 program, 6 prinsip, 6 kelakuan yang ini sudah dipraktekkan, sudah dilaksanakan, sudah diajarkan oleh Muhammad SAW Nabi kita. Yang pertama adalah prinsip iman. Yang kedua adalah prinsip toharoh, kebersihan. Yang ketiga, ini yang paling penting dan paling aplikatif, yaitu prinsip makan, minum, dan puasa. Yang kelima adalah prinsip gerak. Yang keempat, prinsip gerak. Yang kelima, prinsip pola pikir, dan yang terakhir tidur. Mudah-mudahan di waktu pagi hari ini kita bisa ngaji satu persatu. Dengan demikian nanti kita bisa mengambil manfaat dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kalau belum bisa mengikuti secara totalitas, paling tidak 5% apa 10% bisa kita amalkan. Yang pertama adalah kita harus paham betul kesehatan itu adalah karunia, titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menitipkan sesuatu dan ini kita tidak mau menjaga, itu namanya orang yang kufur nikmat. Dan kita naudzubillah menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Jadi perintah menjaga itu sebenarnya adalah masuk dalam maqasidus syariah. Jadi kalau kita tahu dalam tujuan syariat itu ada 5. Karena kita ngaji, saya usahakan menguraikan agak rinci ya. Jadi kalau dalam Islam itu ada namanya maqasidus syariah. Jadi Islam itu membawa suatu ajaran, tujuannya ya cuma ini. Yang pertama adalah hifdzuddin. Jadi semua aspek apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu yang pertama hifdzuddin, menjaga ya apa carane aturan Islam ini tegak di muka bumi. Yang kedua adalah hifdzun nafs. Nanti pembahasan saya ya, menjaga jiwa, menjaga bagaimana jiwa yang sudah dianugerahkan Allah ini tetap sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga adalah hifdzul aql. Kalau saya tanya bapak-bapak ya, ke ibu-ibu, di manakah sebenarnya akal kita itu? Ada yang tahu enggak? Di mana? Ada yang bilang di otak ya, ada bilang ada yang lain di hati ya. Jadi satu-satunya organ tubuh kita yang tidak ditunjukkan secara organik, secara jenisnya itu hanya akal.
Jenengan cari di Al-Quran merujuk kemana itu tidak ada. Ada ayat yang menyebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia menyebut qulub korelasikan dengan akal. Ayat-ayat yang lain juga menggunakan afala tafakkarun, afala taqilun. Itu menggunakan otak. Karena prinsip berpikir itu adalah otak. Ini juga masih menjadi suatu misteri. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan satu organ pun yang menunjuk sebagai akal. Yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Yang terakhir adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kalau jenengan Bapak Ibu sekalian, dua aspek ini, kita ini terdiri dari, kalau manusia itu terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah jasad kita, jasmani kita. Di sini baru rohani, ruh kita. Lah, ruh ini nanti termanifestasikan kalau sudah ditiupkan, itu namanya an-nafas. Jadi nafas itu bukan ragangannya tok, bukan ruhnya tok, tapi sudah ada kedua-duanya. Nah, di tengah-tengah nanti ada namanya akal. Nah, bagaimana Islam mempunyai 5 tujuan ini, ya, 5 tujuan ini paling tidak itu kita aplikasikan. Jadi kita berusaha yang pertama hifdzul nafas ini, ya. Ini nanti hifdzul mal, hifdzun nasl, hifdzuddin, nanti tugasnya para asatidz yang lain, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi prinsip yang pertama adalah pola atau prinsip keimanan. Apakah jenengan yakin bahwa kalau kita ini beriman itu punya dampak terhadap kesehatan kita? Yakin tidak? Sangat yakin ya. Karena ternyata dari penelitian-penelitian ilmiah itu di dalam otak kita itu ada namanya God spot. Ada suatu titik ketuhanan. Makanya Nabi Ibrahim saat diceritakan dalam Al-Quran itu beliau berkata fa idza maridtu fa huwa yashfi. Jika saya sakit pun, inilah etikanya Nabi Ibrahim. Kalau dia sakit itu menisbahkan pada dirinya sendiri. Fa huwa yashfi, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkan. Ternyata memang benar di otak itu ada satu titik, ada transit saraf ya. Itu yang apabila kalau Bapak sekalian, kalau saraf kita itu, jadi saraf kita itu setiap saat harus dialiri oleh darah, harus mendapat suplai dari oksigen. Kalau tidak mendapat suplai oksigen, itu nanti kita stroke, tidak berfungsi, bisa tersumbat atau bisa terjadi perdarahan. Ada hanya satu titik, itu tidak membutuhkan aliran darah sepanjang hari. Dia hanya butuh dapat dialiri darah 5 detik ya. Nah, itu namanya God spot ya. Makanya orang waktu sholat itu disuruh khusyuk, minimal itu saat takbir 5 detik aja sudah cukup bisa mengaliri aliran yang ini. Nah, kalau God spot ini teraliri, ini akan terasa namanya intuisi. Jadi semakin kuat iman kita, ya akan semakin kuat intuisi kita. Jadi selalu akidah ini ditanamkan oleh Rasulullah sepanjang 13 tahun di Mekah. Memang dia sebagai dasar utama bahwa iman pun ini akan membawa suatu dampak kesehatan yang luar biasa. Dengan keimanan yang kuat, orang tidak gampang goyah. Sehingga sistem tubuh kita itu akan betul-betul berjalan sesuai dengan kaidah kesehatan. Ada seorang ilmuwan dari Amerika itu meneliti bahwa tubuh kita itu bapak-bapak, kalau kita jaga ragangannya itu sama dengan kita beli kendaraan, itu
itu ada masa umurnya tuh. Misalkan AC yang kita beli, oh ini kira-kira 10 tahun garansinya. Oh ini kendaraan sepeda motor ada garansinya 10 tahun, atau HP garansinya 3 tahun dan lain-lain. Nah, tubuh kita, casing kita itu setelah diteliti sebenarnya itu ada garansi kalau dipakai sesuai dengan kaidah kesehatan itu nggak akan pernah sakit kurang lebih 80 tahun. Jadi kalau bapak-bapak umurnya belum 80 tahun itu masih ada garansinya, ya masih ada garansinya. Ya. Tapi kalau sudah di atas 80 tahun, lah ini garansinya sudah mulai, ya. Makanya Rasulullah SAW itu dalam satu hadisnya menyebutkan bahwa akmar ummati bainas sittin wasab'in. Roto-roto umatku itu umurnya ya 60-70. Ternyata memang benar garansi casing kita ini, yang jisim kita itu bisa bertahan sampai 80 tahun dengan catatan sesuai pabriknya. Kalau kita nggak sesuai pabriknya, ya sudah pasti banyak risik-risiknya. Prinsip yang kedua adalah prinsip toharo. Kalau dunia barat itu hanya mengerti masalah kesehatan itu dengan kebersihan, tapi kita hendak di atasnya itu lagi, kita mengenal toharo. Kalau kebersihan itu hanya fisiknya, tapi kalau toharo hendak fisik dengan di dalamnya. Sebagai contoh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua aspek ibadah kita itu mesti didahului dengan toharo. Kita kalau mau sholat juga harus bersuci. Kita mimpi basah tanda sebagai anak akal balik, kita juga disuruh mandi. Kita kumpul dengan istri kita, dengan suami kita juga disuruh mandi. Semuanya masuk dalam lingkupan toharo. Sebagai contoh, kalau di prinsip yang kedua adalah toharo. Sebagai contoh nih jenengan wudu Pak ya, wudu itu memang ada yang rukun, ada yang sunnah ya. Sebagai salah satu contoh saya terangkan untuk yang di bidang keahlian saya, spesialis paru dan saluran nafas. Jenengan kalau intisyak itu memasukkan air ke dalam hidung, ya. Terus intisar mengetok kemne, itu memasukkannya yang benar itu sampai di daerah nasofaring. Nasofaring itu kita hirup itu kayak kesenak itu yang benar, ya. Itu manfaatnya luar biasa. Yang pertama, fungsi hidung itu penyaring, filter, ya. Jadi seluruh debu-debu, kuman-kuman, mikroba, virus-virus yang di luar itu semuanya mesti melewati hidung. Nah itu kalau di samping membersihkan, dia juga melembabkan. Jadi jangan pikir jenengan hidung itu tidak mengeluarkan sesuatu, dia mengeluarkan cairan yang tanpa kita sadari. Sehari semalam itu hampir 1,5 liter itu ada keluar cairan. Itu fungsinya melembabkan. Jadi kalau AC itu kan bisa melembabkan, sama itu juga itu untuk melembabkan. Dan yang ketiga adalah menghangatkan. Jadi udara yang ada di luar dengan udara yang di dalam paru itu beda jauh sekali. Kalau udara yang di luar itu tidak dihangatkan, tidak dilembabkan, tidak dibersihkan oleh hidung kita karena ada sesuatu yang bermasalah dengan hidung kita, maka banyak penyakit-penyakit yang sampai ke dalam paru-paru. Nah, saat dengan membersihkan itu berapa ratus ribu kuman yang bisa keluar. Seandainya pun kita tidak mau membersihkan itu, berapa risiko infeksi yang bisa sampai ke tenggorokan, bahkan sampai ke dalam paru-paru. Ajarannya lain, saat menjenengan wahid al-utos, ya, itu perilakunya Nabi diajarkan ke kita. Inna waha yuhibbul utos, ya. Allah itu menyenangi orang yang wahid. Tetapi wayu krihut tasawuf, tapi membenci orang angop, ya. Jadi biasanya kita itu tidak kontrol
anggap sak penake dhewe, bersin juga sak penake sendiri. Nek jenengan tahu berapa kecepatan jenengan bersin? Ada yang tahu? Berapa kecepatan kita bersin? Nanti saya kasih hadiah pulpen. Ternyata kecepatannya Bapak Ibu sekalian 160 km. Jadi jenengan hitung sekali wah itu sudah PP Malang ya. Nah itu luar biasa, makanya Rasulullah mengajarkan di awakmu atisa berwahing itu ya alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah karena suatu nikmat yang luar biasa. Kalau kita kepingin wahing itu tidak bisa, wahing itu juga ada bahayanya, bisa mengganggu gendang telinga. Terus yang kedua juga bisa mengganggu kelembapan yang ada di dalam hidung kita. Saat kita bersuci, kita saat wudhu itu, tangan kita ini penuh kotoran Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat di mikroskop itu, bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, ternyata ada jutaan kuman. Dan itu kalau kita bersihkan sehari minimal 5 kali saja, itu sudah sangat luar biasa. Kita bisa ingat 2-3 tahun yang lalu, masalah COVID itu, kita selalu disuruh cuci tangan. Nah, wong Islam gak usah diajari, kuis sudah teraplikasi dalam kehidupan sehari. Contoh yang lain saat kita wudhu, bapak-bapak biasa nih yang saya lihat ini ya, yang aneh-aneh aja. Biasanya mari ngusap gini sampai naik dewe, mari ini lah diculki lagi itu jauh sah, memang sah, tapi nilai manfaat dari kesehatannya kurang. Kalau kita mengusap itu, kalau kita lihat HPT, himpunan putusan tarjih itu agak ditekan sampai ke bawah, ya. Baru dikembalikannya enggak set gitu, bawa terus kembalikan gini, ya. Itu ternyata itu pijet refleksi otak yang luar biasa, yang paling bagus ya saat kita mengusap kepala. Terus yang kedua, kita memasukkan tangan itu gak ngawur Pak. Iki masuk itu seakan-akan nyumpel hidung. Jadi kalau kita nyumpel masih dengar suara orang, itu berarti keliru. Coba jangan sumpel. Kalau sudah nggak dengar apa-apa itu sebentar, baru diputar, ya, diputar. Ini daun telinga ini itu merefleksikan seluruh organ tubuh. Kalau jenengan sering sakit kepala, kalau nggak percaya coba praktekkan. Yang paling ujung ini, yang paling bawah ini ibu-ibu tempatnya anting-anting, ya. Itu untuk menghilangkan sakit kepala. Jadi misalnya jenengan diomeli bojone, ya sumpah gitu, sudah pegang ini aja, ya. Ya putar-putar gini, nggak usah lama-lama, 5 menit aja insya Allah sakit kepalanya bisa hilang. Agak atas sedikit yang di sini ini, itu untuk pencernaan. Jadi yang punya sakit lambung, punya sakit mah, punya gastritis, punya tukak lambung dan lain-lain, sering-sering pijat yang di atasnya lagi. Ya. Nah, kalau yang lebih sering sakit rematik itu atasnya lagi. Ya. Atasnya lagi itu untuk sinusitis, yang tenggorokan, yang hidung itu daerah sini. Yang paling atas sendiri itu adalah untuk tulang belakang. Jadi kalau kita melaksanakan betul, kalau kita nggak menyumpel gini, itu nggak khasnya kurang percaya, kita nyumpel itu organ keseimbangannya terjaga. Jadi kalau jenengan pernah dengar penyakit vertigo, orang Jawa bilang punyangan, itu olahraga yang paling ampuh, terapi yang paling bagus ya waktu nyumpel, disumpel, ya. Disumpel baru ditekan betul-betul. Itu hanya dari aspek toharo. Bersuci saat kita wudhu. Yang banyak lagi saya lihat itu saat kita kencing. Ngapunten bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya lihat itu masih banyak sekali kita kencing itu berdiri. Nabi gak tahu ngajari. Nabi itu hanya pernah kencing berdiri sepanjang hidupnya itu hanya 1 kali. Itu saat beliau ke suatu kaum dan di tempat situ itu kebetulan Nabi kepingin kencing tapi tidak ada area yang lain kecuali di tempat sampah, tempat pembuangan kotoran, sehingga tidak mungkin beliau kencingnya berduduk, sehingga beliau kencingnya berdiri. Di luar itu beliau selalu duduk, dan duduknya pun jongkoknya ada aturan, tidak sembarangan.
Jadi Rasul itu mengajarkan naqudu alal yusro wa nansobu alal yumna. Ada yang bisa mempraktekkan? Ini kita terikon praktek ya. Jadi yang benar itu Bapak sekalian. Jadi kalau naqudu amit ya, tak ya. Sakjane ngaji ku sarungan gak celonoan ini bener. Kayak santri-santri zaman ya. Jadi kalau lah gini nih jongkok yang benar itu ya. Nah, ini dia kita naqudu alal yusro. Kita duduk di atas kaki yang sebelah kiri. Tak lihatkan yang ini gini loh Pak. Jadi ini ya jangan gini nih gini brebes kabeh ya. Ya. Jadi ini berdiri, ini yang lurus ya. Namanya jongkok. Ini yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Ya, saya balik sini ya. Jadi ini kita berdiri, kita duduk di atas yang sebelah kiri. Ini ya berdiri gini. Baru nansobu alal yumna. Ini yang tegak. Ya, kita duduk begini. Nah itu rahasianya apa? Ini bapak-bapak sudah mulai usia di atas 50 tahun, 60 tahun, itu paling sering kena prostat ya. Pembesaran kelenjar prostat. Ibu-ibu yang agak-agak lebih muda, bapak lebih muda, paling sering kalau kencingnya tidak bagus bisa kena penyakit yang namanya batu saluran kencing, batu ginjal. Dengan cara kencing yang benar tadi ya. Jadi menaruh kaki yang sebelah kiri dan meluruskan yang sebelah kanan, insya Allah masalah-masalah itu bisa diatasi. Prinsip yang ketiga adalah prinsip gerak. Jadi yang ketiga adalah gerak. Jadi Rasulullah itu tidak mengajarkan kita benar, tapi harus gerak. Semua ibadah yang kita lakukan itu juga berarti gerak. Ini ada di olahraga, ada yang di ibadah mahdoh. Olahraga macam-macam, banyak yang Bapak sudah lakukan ya. Seperti Pak Haji Mukhlis ini selalu goes, sudah masuk olahraga. Tapi kalau mau lebih nyunah lagi, sebenarnya olahraga yang terbaik itu urutannya ya renang. Yang kedua adalah berkuda, yang ketiga adalah memanah. Ya. Atau olahraga yang lain. Jadi nanti kita tidak terlalu membahas ini, yang ini nggak semua orang punya kesempatan. Tapi yang selalu adalah ini. Contoh adalah sholat. Ya. Jadi gerakan sholat ini ma'asyiral muslimin adalah gerakan aerobik yang terbaik, gerakan yoga yang terbaik dan terindah. Contoh waktu kita takbiratul ihram, kalau kita baca lagi HPT ya, kita takbiratul ihram itu ada dua caranya. Jadi tangan kita ini tidak boleh nutup Pak, agak terbuka, tapi nggak boleh mengangkat, ini tidak boleh ya. Sebelum takbir itu kan kita harus ini dulu ya. Jadi kaki itu harus tegak dulu ya, tegak. Kalau bisa itu lurus Pak. Jadi kaki itu ini lurus. Ya memang gini ya sah, gini ya sah ya, gini ya sah. Rotok-rotok miring gini nggak sah. Tapi itu kurang bagus. Kalau gini, ini adalah posisi anatomis, posisi tubuh secara fisiologis yang paling ideal. Jadi kaki itu lurus. Makanya kalau jamaah itu ya ketemu antara tumit satu dengan tumit yang lain ya. Nah itu posisi peredaran darah dan lain-lain itu yang paling ideal saat kita berdiri. Yang kedua, saat kita takbiratul ihram, saya mengakunya kepada HPT karena kita adalah warga persyarikatan. Itu diajarkan dua. Satu itu di monkey pad ya. Yang kedua adalah di sejajar dengan telinga, dan jangan lupa ini dibuka ya. Jadi bahasanya ketiak dibuka gitu kalau saya baca itu di HPT itu ya. Di hadisnya juga gitu, dia membuka ini.
Coba jenengan rasakan saat begini ini dengan kita agak begini beda ya. Oksigen yang masuk ke dalam kita itu karena kita begini, itu ada di sini namanya otot diafragma. Otot diafragma itu otot yang berfungsi untuk menarik paru-paru. Jadi ini paru kanan, paru kiri, ini di daerah lambung, ini daerah liver, itu ada otot yang fungsinya untuk menarik nafas. Saat kita angkat begini, itu dia akan terangkat. Nah seperti itu maka kapasitas oksigen yang masuk ke dalam paru kita akan jauh lebih kaya akan oksigen. Dan itu fungsinya adalah anti stres sel. Sel itu maksudnya apa? Sel itu adalah unit fungsional terkecil dari tubuh kita. Jadi sel-sel itu kumpul jadi jaringan, jaringan kumpul-kumpul itu jadi organ, organ kumpul-kumpul jadi sistem organ. Lah sel kita itu Bapak sekalian, ini dengan sakit ngitung ya, sakit ngitung itu jumlahnya kurang lebih 75 apa? Ada yang bilang miliar, ada yang bilang juta, keliru. 75 triliun Pak. Otak kita saja itu sudah 100 miliar ya, jumlah selnya. Nah itu dengan kita mengangkat ini, itu seluruh sel-sel itu butuh makanan, butuh nutrisi. Jadi udara yang kita hirup itu di paru-paru akan diikat oleh namanya hemoglobin, sel darah merah, dialirkan oleh seluruh tubuh. Kalau kita tidak maksimal oksigennya, ya otomatis ada sel-sel yang tidak akan ternutrisi, mendapat jatah makanan. Akhirnya yaitu gampang lepok, gampang lelah. Jadi kalau kita takbirnya benar, Allahu Akbar gini atau begini, itu dan ini dibuka, itu namanya aktif pumping, memasukkan udara sangat kaya akan oksigen. Yang kedua secara filosofi, kalau kita hayati betul bahwa kita saat mengangkat tangan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seharusnya di dalam hati kita itu tidak ada kesombongan. Sekaya apapun kita, setampan apapun kita, secantik apapun kita, sebanyak apapun gelar-gelar kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita sudah Allahu Akbar, itu masih nyantol di dalam hati kita, ya sudah niatnya jelek, niatnya tidak benar. Makanya kaidah niat itu adalah asmul qalbi living lil ibadah taqarruban ilallah. Jadi gregetnya hati yang betul-betul untuk menjalankan suatu ibadah lillahi wahda. Kalau masih ada niat kepengen ditonton Pak pimpinan ranting, pimpinan cabang, waktu takbirnya nggak benar ya. Begitu pula saat kita menaruh tangan kita di dada, itu kalau as-sodr itu beda dengan an-nakhr. An-nakhr itu ini jenengan makanya ada surat an-nakhr untuk penyembelihan itu agak dekat sini. Kalau as-sodr itu di dada. Dada itu memang persepsinya dua, dia di atas ulu hati sini ya, terus ada yang di sini. Naruh tangannya pun kita sudah diajari sama HPT ya, bisa 3 ya. Kita taruh pergelangan ini ketemu pergelangan, atau agak ke sini atau agak ke sini. Itu 3-3-nya ada di dalam HPT. Kalau lebih rinci lagi ada satu buku itu yang karang Albani, Sifatu Sholatun Nabi, itu sudah dijelaskan hadis-hadisnya. Saat kita naruh ini Pak ya, anggaplah kita tidak memegang, taruh gini di dada, itu mempunyai dampak yang berbeda. Saat kita menaruh itu ya, itu kita agak menekan sedikit, itu akan memperbaiki sirkulasi darah yang ada dipompa oleh jantung. Jadi Rasul deg-degan itu sudah berkurang. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, nek kamu kepingin khusyuk, itu caranya cuma satu, sol ka'annaka sholatul muwaddah. Jadikanlah sholatmu itu seakan-akan ini sholat penghabisan, sholat terakhir. Dengan cara seperti itu kita akan konsentrasi, kita akan betul-betul yakin bahwa sholat ini adalah sholat penghabisan, sehingga saya akan memaksimalkan cara saya sholat. Posisi yang ketiga adalah saat kita ruku. Jadi kalau jangan ruku itu kan harus lurus ya.
Kalau dalam bahasa hadisnya, seandainya ada air minum yang ditaruh di situ, dia tidak tumpah. Jadi posisinya betul-betul lurus. Itu jenengan benar ya. Ada 17 penyakit yang berhubungan tulang belakang, mulai encok, rematik, LBP, saraf tulang belakang, nukleus pulposus, macam-macam. Itu ada 17 penyakit. Itu bisa terselesaikan dengan cara rukuk yang benar. Dan kalau jenengan baca sirah Rasulullah SAW, perilaku Nabi itu sholat malamnya itu minimal rukuknya itu 50 ayat, Pak. Boten subhanallah rabbiyal azim 3 kali dong, boten, minimal 50 ayat. Makanya tidak ada cerita-cerita zaman Nabi oleh sahabat kena encok orang ini, kena rematik orang ini, karena memang mereka sholat rukuknya itu panjang-panjang. Sama juga saat jenengan sujud ya. Jadi organ yang paling kita sayangi, yang muka itu ternyata ditaruh paling bawah. Lah itu filosofinya tinggi sekali. Dari aspek kesehatan ya, kalau jenengan punya darah tinggi yang berisiko kena stroke, sudahlah sujudnya yang lama. Karena itu adalah posisi terbaik untuk penderita hipertensi yang berisiko terhadap stroke. Sujudlah yang lama. Mayakunul abdu mayakunu bainal abdu wa rabbahu illa sujud. Jadi ada satu posisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya adalah saat seseorang itu dalam posisi sujud. Fa'akhir doa fi sujud. Maka saat kita sujud itu diperbolehkan, dianjurkan untuk memperbanyak sujud. Tapi sekali lagi ini berlaku saat kita sholat sunnah. Sholat wajib ya urut imami. Dan kalau kita mengimami itu etikanya ya lihat makmumnya. Itu untuk makmumnya pun sepuh-sepuh ya jangan. Kita tidak boleh, karena sahabat Nabi juga pernah diperingatkan oleh itu. Sahabat Mus'ab itu adalah kesayangan Nabi, tapi pernah ditegur dengan kata-kata afattanun anta, apakah engkau akan menimbulkan suatu fitnah? Padahal ini sahabat pilihan. Tetap ditegur oleh Nabi karena beliau itu ngimami sajane gak terlalu dawa. Beliau itu menyontoh, beliau itu makmum di belakang Nabi, ikut bacaannya Nabi, itu dipraktekkan saat ngimami warganya. Ketepaan warga ini kualitasnya ya gak kayak kualitas yang di ring 1 di sekitar Nabi, sampai dari kesuwen. Nah itu ada yang lapor ke Nabi, itu pun Nabi menegur ya. Makanya ngimami aja suwe-suwe ya, dilihat lama makmumnya. Jangan gara-gara dokter ngajari rukuk suwe, sujud suwe, terus Pak Imam suwe-suwe kabeh, enggak ya. Itu sekali lagi silakan dipraktekkan di sholat sunnah atau sholat malam. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain, masyaallah muslimin, zakat ya, puasa, haji dan lain-lain, itu semuanya mengandung itu. Dan yang gerak, contoh kalau kita haji atau umroh itu juga banyak geraknya. Sama kalau kita jihad, seperti yang di saudara kita di Gaza ini, mereka juga ibtar, mereka menyiapkan fisik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi itu, al-mu'minul qawiyyu ahabbun ila wa minal mu'minid dhaif. Kesamaptaan, kekuatan fisik itu juga sangat penting. Konsep berikutnya adalah ini manajemen perut ya. Ini mencakup pola makan sama puasa. Ini sekaligus minum. Kalau kita baca di Al-Quran, ayat Al-Quran itu ternyata ayat-ayat tentang makan itu banyak sekali, Pak. Ada 103 ayat. 4 ayat itu selalu menggabungkan dengan halalan thayyibah. Ini 4 ayat.
Yang masalah minum itu hanya sekitar 31 ayat. Jadi bayangkan Al-Quran ngurusi badokan dewek loh, sampai 103 ayat ya. Prinsip yang pertama adalah ini, halalan thayyibah. Halal kan sudah jelas ya. Halal itu artinya ya sudah apa yang diajarkan, apa yang disyariatkan oleh Islam itu namanya halal. Tapi thayyiban ini berbeda-beda. Thayyib saya belum tentu sama dengan thayyibnya Pak Mukhlis, belum tentu sama Pak Taufik ya, belum tentu sama dengan Ibu. Thayyib itu sesuatu yang bersifat baik tapi bermanfaat untuk individu. Contoh misalkan saya punya asam urat ya. Kalau jenengan tanya apakah kacang itu baik, ya baik untuk jenengan, thayyib untuk jenengan, tapi tidak thayyib untuk saya sebagai penderita asam urat. Sama misalkan saya penderita diabetes, jenengan tanya apakah gula biasa ini thayyib untuk saya, ya saya bilang jawab tidak thayyib. Jadi kalau jenengan punya penyakit sesuatu, terus saat menghindari itu jenengan punya dasar ini, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Oh aku dikengken karo Allah Subhanahu wa taala itu makan yang thayyib. Kebetulan ini gak thayyib gawe aku karena saya punya diabetes, karena saya punya darah tinggi, karena saya punya asam urat, pahala Pak. Karena kita menjalankan salah satu syariat, kita menghindari apa yang dilarang oleh Allah, kita menjalankan ini halalan thayyibah, ini tidak thayyib untuk saya. Prinsip yang kedua adalah wala tusrifu. Iki angel. Semakin ekonomi kita mapan, ini susah sekali ya. Jangan berlebih-lebihan. Rasulullah itu memberi standar. Yang dimaksud wala tusrifu itu apa? Antak ulama stahaita. Kamu makan apa aja yang kamu inginkan. Itu sudah termasuk israf. Jadi israf itu, oh aku pengen kolak tak pangan, aku begini mau jajan manten misalnya ada 10 tak pengen di pampak, saya kepingin 4 tak makan semua, itu sudah masuk israf, masuk walatus ribu. Jadi jenengan disuguhi 3 macam itu, kami kepingin maam semua itu direm aja 1 ya, ojo di maam semua ya, itu kalau makan semua namanya walatus ribu ya. Makanya tadi di awal ngaji kita tadi itu nahnu qaumun la naqul hatta najud. Kami tidak makan kecuali dalam kondisi lapar, dan kita berhenti saat kondisi kita belum kenyang. Jadi direm, sebelum kita kenyang kita berhenti. Ada beberapa etika yang diajarkan oleh Rasulullah ini yang masih relevan untuk kita. Yang poin-poin aja yang paling sering kita lihat ya. Kenapa kita dianjurkan makan dengan tangan? Ini kan sudah banyak ditinggalkan. Di zaman Nabi itu Pak, sudah ada sendok. Sendok itu sejak zaman Romawi itu sudah ada, zaman Yunani itu sudah ada. Nanti sebelum Masehi itu sudah ada sendok. Jadi bukan karena zaman Nabi orang ada sendok, keliru. Karena saya pernah ditanya oleh jamaah, dok saat itu tidak ada sendok. Loh, kamu tidak baca sejarah ya. Sudah ada sendok, tapi tetap menggunakan tangan. Kecuali makanan-makanan tertentu yang nggak memungkinkan. Kita makan kolak, soto ya orang mungkin pakai tangan. Sekarang dari segi aspek medis, ya, saat kita makan dengan tangan itu sebenarnya apa sih manfaatnya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan tangan itu keluar namanya enzim RNase. Ini suatu enzim itu suatu zat kimia untuk sebagai katalisator untuk mempercepat suatu proses metabolisme. Enzim RNase ini minimal mempunyai 3 manfaat. Yang pertama, dia mengikat bakteri. Jadi kita makan itu tidak ada jaminannya Bapak, makan roti-roti itu nggak ada bakterinya, tidak ada jaminan. Kita makan itu bisa jadi nyangkut, bakteri ikut masuk. Nah kalau kita makan dengan tangan, itu dia diikat, dipondo, ya, dipondo, dikerangkeng. Jadi enzim ini mengerangkeng bakterinya, kumannya itu. Fungsi yang kedua itu sebagai imunitas, daya tahan tubuh. Jadi saat kita makan dengan tangan itu secara refleks tubuh itu mengeluarkan imunitas.
Jadi di dalam tubuh itu ada namanya BSS gitu, jadi Biologic Assessment Endpoint, semacam titik-titik saraf. Sebenarnya inti semua saraf itu ada di tangan sama di kaki. Jadi kita mengambil makanan itu, titik saraf-saraf itu yang akan mengimpuls otak, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, dengan makan pakai tangan, itu dia memperlambat proses pencernaan. Jadi kalau kita makan roti, itu secara otomatis kadar gula itu naik. Dan ini berbahaya untuk orang-orang diabetes. Kalau dia terlalu tinggi, bisa namanya ketoasidosis, bisa semaput, bisa ginjalnya rusak dan lain-lain. Nah, dengan makan pakai tangan itu, dia akan memperlambat proses itu. Kadar gula tidak dinaikkan terlalu cepat, tapi dia secara bertahap. Jadi tidak usah gengsi di tempat yang di mana kalau memungkinkan dengan pakai tangan dan jenis makanannya itu bisa dipegang dengan tangan, ya kita galakan lagi dari persyarikatan mulai pimpinan cabangnya, pimpinan rantingnya sampai anggota-anggotanya, gerakan kembali kepada tangan. Yang kedua yang paling saya sering lagi kalau kita mantenan, kita makan, kita minum sambil berdiri. Itu saja nih bahayanya ada ndak? Bahaya apa ndak? Jadi kalau jenengan itu berdiri, itu gaya gravitasi itu semakin tinggi. Ya. Jadi saat kita mengonsumsi sesuatu, ya, itu fokusnya pasti ke perut. Lah jantung itu akan memompa lebih maksimal lagi, ya. Sehingga beban jantung bertambah, beban otot-otot yang ada di usus juga bertambah. Terus yang ketiga, jangan bisa rasakan makan sambil duduk dengan berdiri, mesti luwih akeh saat berdiri. Tidak ada kontrol kenyangnya, tidak ada Pak. Kepingin makan terus. Nah kita tidak ikut nyunah. Ya. Mumpung eling, waktu toharo tadi ya, tadi soalnya orang sing protes dokter kok nyinggung jenggot ya. Jadi ini nggak sembarang jenggot Pak ya. Jadi yang pertama ya memang ikhya usunah. Jadi Nabi itu ngajari suruh bersihkan kumis, mau memanjangkan jenggot. Itu manfaatnya ternyata luar biasa. Yang pertama jangan lihat orang berjenggot itu dia jarang sekali yang kena jerawat. Jarang sekali yang kena jerawat karena tingkat kelembapannya bisa diatur oleh jenggot. Saya tidak ngomong yang nggak punya jenggot lain ya, yang punya jenggot tapi nggak diingu ya. Yang kedua, dengan jenggot itu dia bisa menahan sinar ultraviolet. Jadi orang-orang yang kena kanker kulit itu bisa diminimalisasi dengan jenggot ya. Yang ketiga, kalau jenengan blogging itu orang yang berjenggot itu lebih awet muda. Awet muda ya. Karena memang ternyata akarnya itu ada folikulitis. Folikulitis itu dia lebih menarik otot-otot wajah sehingga dia tidak gampang bergeruk. Yang kelima, ternyata dia juga untuk orang-orang yang punya asma, ya, bapak yang punya asma, ibu yang punya asma, ya, ini anak sing lanang, kok kan ini jenggotin, sama yang punya alergi, itu yang orang berjenggot itu asmanya lebih jarang. Ini sudah saya perintahkan ke pasien-pasien yang punya asma yang laki-laki, itu tak suruh memanjangkan jenggotnya, itu lebih jarang kontrol ke saya. Jadi frekuensi kambuhnya lebih jarang karena memang dia bisa menyaring partikel-partikel debu-debu atau alergen-alergen kuman-kuman yang masuk di saluran nafas. Itu kembali ke toharo yang jenggot tadi ya. Selanjutnya kebiasaan lagi makan kita itu apa namanya? Saat kita makan itu rata-rata senden. Ngerti senden ya? Ya, deteng itu Nabi nggak suka. Ana la akulu al-akal. Jadi saya tidak biasa makan sambil senden. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian, saat kita senden itu dengan kondisi kita makan, itu ternyata memicu osteoporosis yang ada di tulang belakang.
Jadi kita marung, kita nyangkruk, hati-hati kalau makan ya nggak usah senden-sendenan, ya. Prinsip berikutnya adalah puasa. Jadi masih dalam manajemen perut, puasa. Dalam Al-Quran itu ada 12 ayat berbicara tentang puasa. Ayat yang populer mestinya dengan hafal semua gitu. Ya ayyuhalladzina amanu Jadi kalau kita belajar nahwu, belajar bahasa Arab itu Pak, ya. Iya itu harfun nida. Ada panggilan itu untuk dekat sini, anak sini, nah. Ada panggilan dari jauh, bu lah itu ada beda, panggilannya beda. Tapi kalau iya itu panggilan untuk semua. Baik itu jarak dekat, baik itu jarak jauh, pakai panggilan ini. Jadi jenengan di jauh pun kalau ada panggilan ya ayyuha itu kudune sudah langsung konsentrasi, ya. Ini kalau kita lihat di Al-Quran ada sekitar 360 kali. Ayun itu litakkid untuk penguat. Wis diceluk nang moro, nang konsentrasi yo. Ya. Ha ini litanbih, ya. Tanbih itu juga menekankan. Jadi kalau sudah pakai ya ayyuha, kok kita masih delewer gitu itu saking budeknya kita, ya. Ini pentingnya kata-kata yang dipakai dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu. Kata-kata amanu juga banyak 89 kali Pak, ya. Jadi kalau kita merasa beriman, ya sudah kita harus betul-betul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah. Dia mempunyai waktu atau hari-hari tertentu. Nek jenengan tanya karena mungkin 1,5 bulan lagi atau 2 bulan lagi kita akan puasa tanggal 11. Ya, 11 keputusan pimpinan pusat itu. Nek jenengan tanya, "Dok, kenapa kita harus puasa Ramadan 30 hari?" Ada yang bisa jawab? Ya karena perintah Rasulullah. Iya memang benar. Tapi ternyata jenenge ilmuwan kadang-kadang ising-isingnya itu ya aneh-aneh Pak. Dia diteliti ya. Apa puasanya orang Islam itu 30 hari. Kebetulan yang meneliti itu orang non muslim. Namanya Andrea Wilder dari California. Diteliti Pak puasanya orang Islam ke 30 dino. Ternyata setelah 10 hari kita puasa, itu ada namanya regenerasi sel. Sel kita mengalami peremajaan itu hanya 10%. Begitu puasa ini berlanjut sampai 20 hari, ternyata sudah mencapai tingkat 66%. Dan pas 30 hari itu subhanallah 100% tubuh kita mengalami regenerasi. Sing kalau jelasaken sel-sel kita yang berjumlah berapa tadi? 75 triliun itu selama sebulan penuh bisa terreganisasi, terremajakan. Makanya ada hadis yang bilang 10 hari pertama rahmah, yang kedua yang ketiga itu minanar, itu walaupun ada yang bilang hadis dhaif, ini diilmiahkan seperti itu. Sehingga beliau Andrea Wilder itu tahun 15 itu masuk Islam, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sama nih jenengan tanya, "Dok, kenapa kita puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, kira-kira berapa jam itu?" 14, 13, 14. Lecek angin, lecek suwe nih, gak separuh, setengah hari gitu. Itu pun diteliti Pak oleh penerima Nobel, seorang ilmuwan Jepang namanya Yoshinori Ohsuri. Dia meneliti orang Islam kok posone 14 jam minimal, di daerah-daerah tertentu sekitar 9 jam. Itu diteliti. Ternyata orang yang puasa di atas 8 jam itu baru keluar ada namanya suatu enzim fagosit. Jadi sel-sel kita yang mati itu secara normal itu kalau dia numpuk di satu tempat
sama saya dengan membuang sampah tempat sini, tak buang lagi di sini, tak buang lagi, lama-lama sampah ini menumpuk. Kalau numpuk ya lama-lama jadi bosok, sumber penyakit. Tubuh kita juga gitu, sel-sel kita yang mati sedikit menumpuk di situ, kan kita bersihkan, itu menjadi sumber penyakit. Nah, saat kita puasa lebih dari 8 jam, keluar enzim namanya fagosum, itu seperti sapu raksasa, disapu semua, jadi semuanya jadi bersih. Makanya poso ojo ngeresuk loh kok sampai 12 jam, 14 jam. Itu luar biasa karena akan keluar suatu koyok sapu raksasa, pembersih. Dibersihkan semua sel-sel tubuh yang sudah mengalami kematian. Jadi puasa yang minimal 1 tahun 1 bulan itu ya kita tambahi ya puasa sunnah, Senin Kamis, puasa sunnah Arafah, macam-macam ya dalam rangka itu. Makanya di dunia Eropa, di barat sekarang itu banyak istilah fasting. Jadi mereka puasa tapi ya dapat nilai kesehatan, tapi tidak dapat nilai rohaninya, tidak dapat ajurnya. Jadi mereka ikut kita boleh, tapi hanya mereka dapat hanya 1 bonus, kita bisa dapat dua bonus. Prinsip berikutnya adalah yang kelima, ini pola pikir. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan Cabang. Musim kampanye itu kita sumpek pikir mau nyoblos nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Lah nanti Bapak setelah coblosan tanggal 14 itu biasanya siklus 5 tahunan itu rumah sakit jiwa itu penuh ya. Para caleg banyak yang stres ya, kandidat-kandidat DPRD banyak yang stres. Makanya Rasulullah itu mengajarkan ya, dek kamu sudah bangun pagi, badanmu sehat, keluargamu tidak ada masalah ya, itu sudah sangat luar biasa, seakan-akan dunia itu milik kamu. Jadi kita nggak usah terlalu berangan-angan yang aneh-aneh, karena pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, orang sakit jiwa itu ada 2. Jadi satu namanya psikosa, satu namanya neurosa. Neurosa itu sih mengalami gangguan kayak stres, depresi, itu dia masih bisa memahami bahwa dia ada yang nggak beres dalam jiwanya. Tapi kalau sudah psikosa, itu sudah dia nggak bisa melihat antara realita dan harapan dia. Jadi dia mempunyai harapan apa, realitanya apa itu nggak gaduh. Nah, itu sudah menjadi psikosa. Ada istilah namanya paranoid ya. Dia sering murung ya, dia diam diri di kamar terus. Ada namanya skizofrenia. Dia merasa dirinya paling hebat, dia merasa dirinya paling cantik, dia merasa dirinya paling ganteng, paling kaya. Nah, itu hati-hati, bisa paranoid ya. Yang terakhir adalah pola tidur, karena nanti ada sesi dialog. Pola tidur ini penting sekali, karena sehebat-hebatnya kita tidak mungkin tidak tidur. Kalau kita lihat kata-kata tidur itu dalam Al-Quran itu sebanyak 9 kali, dan semuanya tidak masalah istirahat, enggak. Jadi prinsip tidur ini Bapak sekalian, nanti saya ajari doanya kayak iso turu ya. Atau waktu tidur tiba-tiba kaget tangi, lah iku ono dungane ya. Jadi kita jangan mengandalkan obat diazepam, alprazolam, obat itu jangan ya. Jadi ada doanya nanti ya. Yang keenam adalah pola istirahat, pola tidur. Jadi tidur itu dalam Al-Quran ada 9 ayat ya. Ayat tidur pertama itu kita dapatkan dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, ayat berapa? 255. La ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Jadi istirahat itu menyangkut akidah. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala gak butuh sinah tok itu. Sinah itu artinya sekedap tok itu enggak butuh ya. Istirahat itu kalau kita betul-betul akidahnya benar, ya ayat kursi yang jalan tadi itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ayat berikutnya baru berbicara tentang dua ayat bahwa tidur itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahar. Kenapa disebutkan manamukum bil-laili wan nahar? Awakmu betul turu di waktu lail. Tapi ojo lali juga ada di waktu nahar. Di waktu siang. Jadi kalau kita biasa tidur malam tok, itu ternyata ada yang kurang. Al-Quran ngajari kita juga tidur siang. Ini juga sudah dipraktek oleh Rasulullah. Namanya qailula, tidur sejenak. Yang menjadi brownwash kita ini, yang kita sudah dicuci otak itu, kita dibilangi tidur yang sehat berapa jam, Pak? 6 jam. Lah itu berhasil. Cuci otaknya orang-orang non-muslim. Coba dibuka di surat Al-Muzammil itu, mana ada sampai sepanjang gitu. Tidak ada. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Penelitian-penelitian dekade terakhir ini Bapak sekalian, ternyata kita itu hanya butuh tidur 3 jam. Ya. Butuh hanya berapa? Jadi sudah kuno itu yang bilang 8 jam, tidak update ya. 8 jam itu ada catatannya untuk anak-anak dan balita ya. Nek jenengan sik 8 jam wis gak pantes dicolok emas, gak pantes dicolok bapak apalagi kakek ya. 3 jam Pak, 3 jam. Itu sesuai dengan surat Al-Muzammil ya. Sekarang pertanyaannya, sering enggak kita saat tidur harapannya mau tidur itu kan nanti bangun tidur fresh ya, bangun tidur bener-bener segar, tapi berapa banyak kita bangun tidur awak cokot-cokot semua, pegel-pegel semua. Kira-kira problemnya di mana? Kakian turu. Bisa jadi, bisa juga karena kita tidak memprakondisikan. Jadi saat kita tidur itu gelombang otak kita itu ada macam-macam Pak, ada 5 gelombang, ada gelombang alfa, ada gelombang beta, ada gelombang delta, ada gelombang theta. Saat kita tidur nyenyak itu yang keluar adalah gelombang delta, bukan COVID yang delta yang banyak mati itu enggak, ada gelombang delta. Nah, kalau kita sebelum tidur kita masih sumpek mikir utang, kita sumpek anak kita kok gak taat plus kok wah macam-macam, yang nggak nyambung. Gelombang yang akan mau kita sampaikan selama tidur itu nggak nyambung, sehingga ya bangun tidur ya seperti orang kecapean, tidak ada kesegaran sama sekali. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan prakondisi, diajari ya opo nanti tidurmu itu menjadi berkualitas. Yang pertama adalah dimatikan lampu. Lampu loh diurusi karo Nabi, bayangkan. Lampu, Islam itu makanya Islam itu syumul, Islam itu sempurna. Semua aspek, bukan hanya aspek kesehatan, politik, sosial, ekonomi semua diatur. Seperti ini kita mau tidur disuruh matikan lampu. Dulu orang lala kok mati lampu, jadi senang mati anyar. Itu enggak, ternyata mudah khasiat. Makanya tadi fungsi ngaji itu kita tahu ilmu dulu, nanti masalah aplikasinya ya kita berusaha dengan nawa itu. Saat kita matikan lampu Bapak sekalian, tidur itu akan menghasilkan hormon namanya melatonin. Ada hormon namanya growth hormon, hormon pertumbuhan. Itu akan terhambat saat kita menyalakan lampu. Makanya Nabi mengajarkan wa'at fi usyirot, matikanlah lampu-lampumu, kunci pintu-pintumu, tutup tempat makananmu, tempat minummu sebelum kalian tidur.
Jadi saat kita tidur ada terjadi proses namanya rekonstruksi, mengembalikan fungsi-fungsi tubuh itulah itu dipicu, diamankan oleh namanya melatonin sama growth hormone. Dia bisa berfungsi maksimal kalau tidak ada cahaya yang menempa tubuh kita. Perintah yang kedua, anjuran sunnah Rasulullah yang kedua, kita disuruh wudu. Ida ataika majja'aka falyatawaddo wudu'aka kasolah. Jika kamu akan datang ke pembalingan tempat tidurmu, kita dianjurkan untuk wudu. Seperti wudumu akan sholat. Dengan wudu tadi itu saya jelaskan, pikiran tenang, kondisi tubuh bagus, sehingga gelombang cahaya otak yang dikeluarkan juga akan berbeda. Setelah itu baru disuruh membersihkan tempat tidur. Jadi makanya orang-orang tua kita dulu itu kan sedia kebas itu mengikuti sunnah Rasul, bersihkan dulu ya. Baru kita miring ke sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Mulai dari atas Bapak sekalian, paru kita kanan kiri itu ternyata tidak sama ukurannya, lebih besar yang kanan. Kaki kanan ini ada 3 lobus, ada 3 ruang, atas, tengah, bawah. Yang sebelah kiri hanya 2, atas sama bawah. Dulu sebenarnya ada 3, tapi saat di proses janin di perut itu dia mengecil menjadi limulan, jadi tidak menjadi satu segmen. Sehingga kerja jantung saat kita tidur miring ke sebelah kanan itu akan lebih ringan. Lambung juga ada di sebelah kiri. Livernya ada di sebelah kanan, sehingga saat kita miring ke sebelah kanan, kerja dari lambung ini bisa lebih ringan sedikit. Yang ketiga adalah dari karakter. Ternyata ahli psikologi itu melihat tidurnya orang yang begaga itu karakternya apa, orang yang menoma itu kayak apa, itu bisa menunjukkan karakternya. Ternyata karakter yang paling baik itu adalah karakter orang yang tidur dalam posisi miring ke sebelah kanan. Lah yang terakhir tadi itu yang kami janjikan, nek ora iso turu ya apa dungane ya, apakah butuh minum obat tidur nanti kalau sudah tidak mandi ya. Soalnya dari pasien-pasien saya yang berobat itu, nek sambat aku gak iso turu dok, tak takoi sampai pernah dengar ndak ada doa gak iso turu? Ternyata 100% ndak ada yang jawab pernah dengar ya. Mungkin jenengan juga ya. Ndak pernah dengar ternyata ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Ini jenengan bisa buka buku hadis Abu Ya'la. Tak tulis roto api ben iso diwaca ben nek no pondok-pondok itu jenenge ijazah ya. Tak ijazahi ya. Maksudnya di ijazah itu bisa jenengan amalkan, bisa juga diajarkan ke orang lain. Itu bahasa pesantren, tak ijazahi. Tapi ada guyonannya yang bapak-bapak mantenanya, ono dungane tok. Allahumma jannibni syaiton, jannibni syaiton. Itu ndak keliru ya. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat beliau Zaid bin Sabit. Doa susah tidur. Allahumma gharatin nujum gharatin nujum wahadatil uyun
Antal qayyum, anta hayyun qayyum, la ta'khuduka sinatun wala naum, ya hayyu ya qayyum, ahdi laili wa anam aini. Jadi ini Abu Ya'la an Zaid Ibnu Thabit. Wahai Allahumma gharatin nujum wahadatil uyun, wahai zat yang mengatur perbintangan dan yang melelapkan mata-mata, anta hayyun qayyum, engkau zat yang maha hidup, engkau zat yang berdiri sendiri, la ta'khuduka sinatu wala naum, engkau adalah zat yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, ya hayyu ya qayyum, ahdi laili, tundukkan malam ini untukku dan tidurkan mataku. Dibaca berapa kali sampai iso turu. Lalu ke iso turu kita introspeksi. Kita introspeksi apa yang keliru, apa yang keliru. Ternyata kalau doa kita tidak diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu pernah mengajarkan kepada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas itu Bapak sekalian ahli panah. Tidak ada ceritanya Sa'ad bin Waqqas melepaskan anak panahnya, terus anak panahnya tidak mengenai sasaran, tidak pernah. Tapi beliau berdoa itu sering meleset. Makanya dia heran. Setiap kali saya memanah selalu tepat, tapi begitu saya berdoa kok meleset. Akhirnya dia watul ke Kanjeng Nabi. Akhirnya Rasulullah mengajarkan atib ta'amak. Jadikanlah makananmu itu halal. Jadi kalau makanan kita belum halal, ya bisa jadi doa-doa kita tidak terkabulkan. Allahumma gharatin nujum wa hadatil uyun anta hayyun qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum, ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anam aini. Jadi dibaca kalau susah tidur. Dan es kadung turu tiba-tiba gelagap tangi, ya. Sering toh. Lha iku piye doane? Ada juga doanya, ya. Jadi doa gelagapan, ya, doa gelagapan. A'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadbihi wa syarri ibadihi wa min hamazati wa min syaiton wa min hamazatihi. Jadi ini kalau doa gelagap-gelagap, a'udzu bi kalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, min ghadbihi, dari kemurkaannya, wa syarri ibadihi, dan perbuatan yang jelek dari hamba-hambanya, wa min syaiton, dari setan yang menggoda, wa hamazatihi, dan godaan setan. Saya kira itu pengantar pengajian kita pagi ini. Mungkin ada dialog, ada diskusi. Monggo Bapak dan Ibu sekalian.
Silakan yang ada bertanya, diskusi monggo. Karena mungkin ada yang terlewatkan, ada yang kurang paham, ya nanti bisa menjadi sesuatu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya, apakah posisi pipis tadi itu untuk laki-laki dan perempuan sama apa? Bedanya pertama. Betul. Oke, terima kasih. Apakah yang diajarkan Rasulullah posisi kencing tadi itu posisi buang air kecil sama aplikasinya antara para ibu dan para bapak? Iya. Jadi memang mekanismenya sama. Ya. Ini bermasalah kalau pada ibu-ibu yang terlalu besar badannya, juga laki-laki juga gitu. Apa keuntungannya pada ibu-ibu? Kan ibu-ibu tidak punya prostat. Prostat itu hanya punya laki-laki. Ternyata dari penelitian ilmiah itu, di samping dia menghindari infeksi saluran kencing, yang kedua juga menghindari adanya batu. Ini yang paling penting. Ibu-ibu itu paling sering terkena CA cervix, kanker mulut rahim. Itu karena adanya suatu kuman. Ya, itu bisa diminimalisasi dengan posisi kencing yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, monggo. Setelah orang duduk ya, orang sholat dengan duduknya gini. Nah ini ada yang bilang katanya akan berlampral Oke, tadi ada yang terlewatkan. Kita tadi baru sampai sujud ya, belum duduk di antara dua sujud, belum duduk tasyahud, belum duduk akhir. Kalau yang jenengan tanyakan tadi itu duduk antara dua sujud ya, itu ilmiahnya di medisnya itu pertama ya, dia akan menguatkan otot-otot paha sama otot-otot betis. Tapi jangan lupa yang ujung kaki itu harus berdiri ya. Jadi tidak. Jadi ini Pak, ini yang paling banyak itu biasanya kita males gini loh ya. Ini enggak ya. Ini khasiatnya kurang walaupun secara kajian fikih sah ya. Tapi ini tetap gini ya. Dan nanti saat kita tahiyatul akhir itu posisi seperti ini itu adalah posisi yang paling bagus untuk anti hemoroid, anti ambeien. Terus untuk kaki itu yang kita sering varises, pembuluh darah yang lengkok-lengkok itu, yang sering bikin capek-capek itu posisi yang paling indah, paling bagus, ya posisi seperti itu. Dan saat kita salam Bapak Ibu sekalian, kita salam itu kan kita nolehnya itu nih diajari Nabi itu kelihatan pipi kita sampai jamaah di belakang gini ya. Itu anti kenger. Jadi yang kalau yang sering kenger itu salami diperbaiki lagi sampai ngeten sampai dengklek gitu dengklek ya. Jadi assalamualaikum macam ini tok ya sat ini saya tapi tetap agak ke sini agak. Jadi kalau hadisnya itu kelihatan pipinya Rasul itu oleh jamaah yang di belakang. Ada lagi yang Bapak itu? Jadi pertanyaannya tadi sudah posisi miring ke sebelah kanan, tinggal arahnya. Memang Rasulullah mengajarkan arahnya itu menghadap ke kiblat. Walaupun tidak bisa menghadap kiblat tergantung posisi kamar, tempat itu dan lain-lain. Paling tidak kita piringnya ke sebelah kanan. Apa manfaatnya kalau kita menghadap ke sebelah kiblat? Itu kajian ilmu timur itu, kesehatan timur itu ada namanya kalau di tradisi Cina itu ada namanya yin yang panas dan dingin itu kalau orang miring menghadap ke sebelah kiblat itu auranya yang berbeda. Jadi aura selama tidur itu yang
yang akan lebih bagus kalau kita menghadap ke arah kiblat sesuai dengan tuntunan Rasul kalau memungkinkan. Tapi kalau miring ke sebelah kanan itu dalam kondisi apapun saya kira memungkinkan. Cuma menghadapnya itu yang tergantung kondisi. Yang lain Pak, monggo. Kalau tadi harus pakai tangan kanan ada enzim RNase. Nah, mohon maaf, kalau wawi tangan kiri ada apa? Jadi pertanyaannya sangat-sangat kritis. Kalau kita makan tangan kanan, keluar enzim RNase yang tadi mempunyai manfaat minimal 3 tadi itu untuk mengikat bakteri, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sama untuk memperlambat proses pencernaan sehingga kadar gula tidak naik. Nah sekarang kalau cebok pakai tangan kiri, itu kira-kira manfaatnya apa? Yang pertama ya masalah etika. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memang kajian ilmiah saya belum dapatkan, ya. Yang literatur yang barat, apakah ada sesuatu itu enggak? Tetapi dari kajian literatur kedokteran Cina itu menganjurkan yang kiri, itu ternyata memang kita kalau tidak kidal itu tangan kiri kita lebih kecil. Ya. Lalu lebih kecil itu respon dia terhadap yin dan yang itu berbeda, sehingga untuk yang jelek-jelek itu selalu biasanya mereka memakai tangan kiri. Itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi secara kedokteran barat, apakah ada enzim atau sesuatu yang dikeluarkan, itu saya belum ketemu literaturnya. Ada lagi dari Ibu yang monggo Masnya, monggo. Jadi pertanyaannya, apakah saat kita makan itu makan dulu atau minum dulu atau bareng, makan dan minum bareng-bareng? Kalau kita baca ayat-ayat yang mengenai makanan tadi itu dan minuman, itu selalu kulu washrobu. Itu indahnya bahasa Al-Quran. Jadi beda kata-kata wa, kata-kata fa dengan kata-kata summa itu pemakaiannya berbeda. Kalau langsung itu pakai fa, ya. Contoh sebagai kita buka surat Al-Mu'minun, proses embriologi itu fakasaunal idhama lahma, ada di kata summa ansakna, ada juga wa kholaknya itu beda. Jadi kalau wa itu ada renggang waktu. Tapi kalau fa itu langsung. Jadi misalkan saya habis megang mic langsung berbicara itu pakai fa. Tapi ada jeda sedikit itu pakai wa. Jedanya agak panjang sedikit itu pakai summa. Jadi kalau melihat itu kulu washrobu pakai wa, itu ada jedahnya. Jadi makan dulu. Yang paling enak kan misalnya kepedesan, mangan tengah-tengah langsung ngombe meneh ya. Makan meneh jangan. Habiskan dulu. Kulunya habiskan dulu. Nanti ada renggang baru washrobu. Ada satu lagi, mumpung saya ingat Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita puasa itu di masjid-masjid kita juga menyediakan takjil. Rata-rata air hangat atau air es? Ya toh, memang enak ya, memang enak, paling enak. Semuanya langsung minum es. Itu sebenarnya memang boleh, tapi tidak menyehatkan. Ya. Akhirnya kita tidak masuk ke halal thayyibah tadi, tidak thayyib. Sebenarnya yang thayyib itu adalah air hangat. Kenapa? Kita lama tidak memasukkan makanan apa-apa, 12 jam, 13 jam, itu suhu di perut beda, Pak. Panas dia. Tapi kalau kita minum es, langsung tubuh itu memberi reaksi. Makanya banyak orang yang puasa karena sehat suhu mutasifu, ternyata target itu tidak maksimal. Ada yang hanya mencapai 10%, hanya mencapai 30%, ada yang bahkan sampai 90%. Kadang-kadang memang
cara kita sahur, cara kita berbuka itu yang tidak atau tidak kurang atau tidak mengikuti sunnah Rasul sesuai dengan tata kelola kesehatan. Jadi coba nanti waktu Ramadan sediakan air hangat, kan mengurangi biaya juga ya. Itu lebih sehat, lebih menyesuaikan organ fisiologis tubuh. Dia lebih cepat pencernaannya, lebih bagus. Makanya Rasul kan mengajarkan dia makan kurma. Ya kalau tidak ada kurma baru air. Ya. Tidak ada air dingin, ada ya air itu air minimal suhu ruangan. Jadi suhu ruangan itu ya seperti yang kita disediakan itu ya suhu ruangan. Jadi secara fisiologi tubuh kalau kita makan jangan langsung minum, ada jedanya. Yang kedua adalah kapan makan terakhir yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca hadis itu, Nabi itu makannya ternyata menjelang maghrib. Seperti orang-orang tua kita dulu itu makan terakhir ya sebelum maghrib. Itu ternyata diselidiki oleh dunia medis itu ya memang benar. Idealnya itu makan terakhir yang masuk ke dalam tubuh kita itu minimal 2 jam sebelum tidur. Jadi jenengan tidurnya jam 8, berarti makan terakhir itu minimal jam 6. Ada lagi? Jatah saya jam 10.15 kurang 7 menit. Satu lagi pertanyaan. Oh enggak. Menjelaskan tadi lanjutnya pertanyaan tersebut yang dimaksud dulu seperti ini. Setelah sholat sampai di katanya bisa menyatakan asam Pak. Fungsinya. Setelah sholat, jadi di luar apa namanya, di luar rangkaian ibadah waktu. Untuk mengangkat itu ya, yang diketahui menurunkan asam urat. Jadi posisi duduk nih jenengan lihat orang yoga itu juga meniru orang-orang waktu posisi kita duduk. Jadi kalau yang tadi agak mengangkat itu malah berisiko terhadap flat flipping. Jadi ada penyakit yang seperti polio, tapi bukan polio, dia tulangnya agak keluar. Itu malah membuat rematik. Jadi yang benar adalah posisi yang baik itu ya saat kita duduk tasawuf awal itu istirahat yang paling baik. Atau minimal ya kita kayak mas-masnya yang sekarang boleh agak ke depan itu, bukan melebarkan antar tulang paha. Masih ada 4 menit. Monggo. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, intinya adalah dalam menjalankan syariat kita, dalam menjalankan perintah Rasulullah, itu yang pertama kita harus meyakini betul bahwa ini adalah perintah. Apapun yang itu diperintahkan pasti ada manfaatnya. Apakah itu manfaat kesehatan, manfaat yang lain, pasti ada manfaatnya. Kalau belum kita ketemukan itu karena memang ilmu kita masih cetek, ilmu kita belum menjangkau. Tapi sebagaimana yang ayat kami sampaikan itu, nanti suatu saat akan kami perlihatkan ayat-ayat awal itu akan tampak di seluruh ujung dunia dan juga di tempat di tubuh kita. Jadi kalau jenengan bayangkan tubuh kita yang sangat detail ini, salah satu contoh saja. Kalau di ayat tadi itu tentang masalah tidur, wa min ayatihi mana hukum billaili wan nahar wa hukum inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sekarang saya tanya, kenapa ayat tadi itu ditutup la ayatin liqaumin yasma'un? Satu disebutkan bahwa tanda-tanda kebesaran orang tidur itu ada tanda-tanda kebesaran. Tapi di belakangnya itu kenapa kok tidak untuk orang yakilun, untuk orang-orang yang tafakkarun, tapi dipakai di kaum
yasmaun. Kenapa kok untuk orang yang mendengar? Itu ada korelasinya Bapak sekalian. Sama di surat Al-Kahfi, kenapa orang ditidurkan ratusan tahun, 300 tahun, 309 tahun hitungan Masehi. Itu ayatnya juga fadorobna adani. Jadi orang tidur itu sebenarnya mekanismenya karena telinga kita ditutup. Makanya ayat yang berbicara tentang tidur itu nggak pakai ayatun bitafakkarun, enggak, tapi untuk orang-orang yang mau mendengarkan. Itu korelasinya. Sama di ayat yang lain, kalau kita lihat kaji Al-Quran itu, kata-kata as-sam'u itu pendengaran itu selalu mendahului kata-kata al-basar. Semua ayatnya, semua ayat itu as-sam'u selalu mendahului al-basar. Itu secara medis itu memang fungsi pendengaran kita Bapak sekalian. Itu usia 4 bulan di janin itu sudah berfungsi. Sedangkan penglihatan itu kita brojol itu belum berfungsi maksimal. Nanti maksimal itu setelah beberapa bulan. Yang kedua, kalau kita lihat as-sam'u dan wal basar itu mesti as-sam'u pakai kata-kata mufrad. Yang satu pakai jamak. Kenapa? Kalau kita mendengar itu kepeksa apapun yang kedengaran. Saya ngomong gini ini sampai mau tidak mau yang mesti kedengaran. Ya. Tapi begitu kata-kata absor melihat itu enggak, tergantung jenengan. Jenengan mau lihat saya bisa, mau lihat yang lain juga bisa. Itu pentingnya kita mengkaji, meresapi balaghah dari Al-Quran. Kita nikmat sekali kalau ngerti seperti itu. Enak membaca Al-Quran, tidak membosankan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut bahwa Al-Quran adalah syifa. Syifa itu adalah penyembuh. Dia bukan hanya syifa lima fis sudur, bukan hanya penyembuh untuk sesuatu yang penyakit mental, penyakit rohani, enggak. Dia juga syifaun lil jism. Makanya dalam Al-Quran itu ada 6 ayat berbicara tentang asyifa. Itu 2 yang disebutkan, Al-Quran dan Madu. Al-asl alaikum bisyifa'aini al-asl wal Quran. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sholat itu adalah sebagai syifa. As-sholat inna fis sholati syifa'un. Jadi hanya sebagai menggugah para jamaah sekalian, bagaimana agama kita ini suatu agama yang sangat-sangat lengkap sekali. Saya sampaikan tadi lebih dari 300, kurang lebih 318 bicara tentang kesehatan. Jadi karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan ini mari kita jaga betul dalam rangka mensyukuri. Nikmat syukur dengan syukur nikmat itu berbeda ya. Kalau nikmat syukur, saya bersyukur kalau jenengan paham, ada kepuasan batin saya ya. Kalau syukur nikmat, ya nikmat itu yang disyukuri. Nikmat kesehatan ini, nikmat kesempatan ini kita manfaatkan betul-betul taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.